Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Milenial. Selamat berjumpa lagi di rumah Milenial Akuntansi dalam seri Akuntansi Manajemen. Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi tentang Balance Scorecard, yaitu pengukuran kinerja keuangan dan non-keuangan. Dalam menunjang kebutuhan perusahaan untuk mencapai keberhasilan di masa yang akan datang dengan strategi bersaing, akuntansi manajemen menyediakan informasi bagi pihak intern perusahaan dengan mengembangkan alat analisis yang disebut dengan Balance Scorecard, yang terdiri atas seperangkat ukuran kinerja terintegrasi yang merupakan penjabaran dari strategi perusahaan dan yang mendukung strategi perusahaan di seluruh bagian dalam organisasi. Dengan menggunakan Balance Scorecard, manajemen puncak akan menerjemahkan strategi perusahaan ke dalam ukuran kinerja yang mudah dipahami dan dilaksanakan oleh para karyawan. Balance Scorecard menerjemahkan visi dan strategi perusahaan ke dalam tujuan operasional dan ukuran kinerja yang terbagi dalam 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis intern, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Banyak perusahaan yang menggunakan pengukuran keuangan dan non-keuangan dalam mengevaluasi kinerja perusahaan. Dan tujuan dari Balance Scorecard bukan hanya penggabungan dari ukuran keuangan dan non-keuangan saja, tapi merupakan suatu hasil dari top down berdasarkan visi dan strategi dari sebuah divisi atau organisasi. Visi dan strategi harus dapat diterjemahkan dalam tujuan dan pengukuran yang lebih nyata, yang mengkeseimbangkan antara beberapa faktor pengukuran. Proses dari penjabaran strategi dapat dilihat pada bagian di samping ini. Misal, dari perspektif keuangan, perusahaan menetapkan tujuan berupa peningkatan pendapatan penjualan dengan cara membuat dan memasarkan produk baru. Target atau standar pendapatan penjualan atas produk baru adalah sebesar 20% dari total pendapatan penjualan. Dalam hal ini, inisiatif menguraikan bagaimana cara mencapai tujuan ini, yang tentu saja harus melibatkan 3 perspektif yang lain. Perusahaan harus mampu mengidentifikasi segmen pelanggan, proses bisnis intern, dan kemampuan individu dan organisasi yang akan membantu dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Contoh ini memberikan penekanan bahwa perspektif keuangan berfungsi sebagai sentral bagi tujuan, ukuran kinerja, dan inisiatif bagi 3 perspektif lainnya. Balance Scorecard mempertahankan pengukuran keuangan dengan tujuan melihat kontribusi penerapan suatu strategi pada laba perusahaan. Pengukuran keuangan biasanya dinyatakan dalam kemampuan, misal laba operasi, tingkat kembalian investasi atau return on investment, nilai tambah ekonomis, pertumbuhan penjualan, atau arus kas yang dihasilkan. Sebagai contoh, ukuran kinerja dalam perspektif keuangan, yang pertama, meningkatkan utility asset atau kegunaan dari aset. Tentunya nanti aset ini akan bisa mempengaruhi ROI atau return on investment atau EVA, yaitu economic value added atau nilai tambah ekonomis. Target perubahannya tentu penilaian ini akan semakin meningkat. Kemudian yang kedua contohnya adalah mereduksi biaya per unit. Artinya dengan biaya yang awal dapat direduksi atau diperbarui, mungkin dengan biaya yang lebih ekonomis lagi. Dengan target perubahan tentu biaya per unit akan berkurang.
Kemudian mengadopsi strategi harga yang baru. Tentunya dengan harga-harga atau penetapan harga yang lama, ketika mengalami kendala di lapangan, perusahaan harus mencoba untuk mengadopsi dengan strategi harga yang baru. Tentunya dengan target perubahan ini akan semakin meningkat. Dalam perspektif pelanggan, manajer mengidentifikasikan segmen pelanggan dan segmen pasar yang akan disasar oleh perusahaan. Kemudian mengukur kinerja perusahaan berdasarkan target segmen tersebut. Pengukuran yang umumnya digunakan adalah kepuasan konsumen, jumlah pelanggan baru, kemampuan pelanggan, dan pangsa pasar pada target segmen tersebut. Selain itu, pengukuran harus pula didasarkan atas nilai yang diinginkan oleh pelanggan agar perusahaan dapat mempertahankan loyalitas pelanggan. Misal, waktu pemrosesan yang cepat, pengiriman yang tepat waktu, inovasi produk baru, dan sebagainya. Kita lihat contoh dari perspektif pelanggan. Ukuran kinerja yang dapat digunakan seperti adanya kepuasan pelanggan, tentu target perubahan di sini akan semakin meningkat. Kemudian adanya jumlah keluhan konsumen, diharapkan target perubahannya akan menurun terhadap keluhan konsumen atas produk yang kita pasarkan. Kemudian pangsa pasar, tentunya diharapkan pangsa pasar ini akan semakin meningkat. Kemudian ada jumlah pelanggan lama, tentu kita akan membandingkan pelanggan dari tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Apakah ada peningkatan atau tidak? Harapannya tentu di sini ada target perubahan yaitu meningkat. Kemudian dengan pelanggan baru juga diharapkan pada setiap periode atau setiap tahun juga akan mengalami peningkatan. Dalam perspektif proses bisnis intern, perusahaan harus mengidentifikasikan proses intern yang penting dan harus dilakukan oleh perusahaan dengan sebaik-baiknya. Karena dalam proses intern tersebut menghasilkan nilai yang diinginkan oleh pelanggan dan akan dapat memberikan kembalian seperti yang diharapkan oleh pemegang saham. Sebagai contoh dari perspektif proses bisnis intern yang dijadikan sebagai ukuran kinerja adalah seperti persentase penjualan produk baru, tentunya di sini diharapkan akan ada peningkatan. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk mengenalkan produk baru ke pasar, tentu semakin singkat waktu yang dibutuhkan, berarti kinerjanya semakin bagus. Dan semakin lama waktu yang dibutuhkan, tentu kinerjanya semakin kurang bagus. Kemudian persentase respon terhadap telepon pelanggan. Karena ketika pelanggan menelpon dan segera direspon, berarti kinerja kita semakin bagus. Tapi ketika kita lambat dalam melakukan respon terhadap telepon pelanggan, tentu kinerja kita akan dinilai menurun. Kemudian persentase pengiriman tepat waktu, dan diharapkan tentunya di sini akan dapat mengirimkan barang proses waktu. Persentase dan diharapkan di sini tentunya terjadi pengiriman barang yang tepat waktu. Dengan demikian, target perubahan yang diharapkan adalah semakin meningkat. Dan ada siklus waktu pengiriman, kemudian waktu untuk merespon klaim dari pelanggan. Tentu diharapkan di sini siklus waktu pengiriman akan meningkat, kemudian waktu untuk merespon pelanggan juga semakin meningkat. Dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, perusahaan melihat 3 faktor utama, yaitu yang pertama, orang atau karyawan, kemudian sistem, dan prosedur organisasi yang berperan dalam pertumbuhan jangka panjang organisasi. Hasil pengukuran kinerja faktor perspektif pembelajaran dan pertumbuhan ini harus menunjukkan hasil yang mendukung proses pencapaian tujuan perusahaan,
sehingga perlu dilakukan investasi yang bersifat jangka panjang. Contoh dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan bagi suatu perusahaan atau organisasi, seperti peningkatan kapabilitas karyawan, tentu diharapkan setiap tahun atau periode semakin meningkat. Kemudian nilai tambah karyawan, artinya karyawan semakin menguasai skill yang dibutuhkan dalam suatu organisasi. Kemudian tingkat perputaran karyawan, artinya di sini baik terjadi mutasi keluar masuk maupun mutasi intern sangat rendah, karena diharapkan karyawan sudah menguasai suatu bidang tertentu. Kemudian jam pelatihan intern per karyawan, karena karyawan juga pasti membutuhkan pelatihan untuk meningkatkan skill dan kapabilitas karyawan tersebut. Demikian pembahasan untuk balance scorecard, yaitu ukuran kinerja keuangan dan non-keuangan. Terima kasih.